Saya rasa ini manusia asli, ya maaf ya. Karena apa? Kakinya nginjak tanah, ini maksudnya, dan juga ada bayangannya loh, Mbah. Mbah, ini loh banyak banget ininya ini apa? Nyamuknya ini. Ya ampun. Hah? Ini aja. Panggil tim SAR atau yang lainnya maksudnya supaya menjadi tahu atau polisi lah maksudnya. Saya panggil polisi dulu. Ya gitu supaya nanti ada saksinya. Oh, saya panggil babin Videonya saja, ya. jangan dihapus ya. Ya ampun. Kakinya sampai seperti ini nih, ya ampun. Astagfirullah. Memar nih, memar abuh. Maaf, mengkering ini ya. Ya mengkering, Kang. Ada suara. Berarti masih hidup. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, kita sudah di ketinggian nih, tinggi sekali, luar biasa. Inilah sebuah perjalanan yang nyata. Perjalanan yang penuh dengan resiko. Kita kembalikan kepada alam semesta. Kita mulai untuk berzikir jalan di alam ini yang selalu memberikan ilmu kepada kita. Ternyata betul adanya bahwasanya alam semesta ini adalah sebuah perpustakaan, ya. Perpustakaan ilmu, perpustakaan pengetahuan. Sengaja Tuhan menurunkan itu untuk dibaca umat manusia. Iqra, bacalah. Yuk, baca pitutur-pituturnya melalui karya-karyanya, melalui penciptaannya. Kita dengan tenang hati, karena alam semesta ini selalu dan selalu menuntun kita ke pemahaman level berikutnya, sehingga sampailah bisa merasakan surga, bisa merasakan kebahagiaan hidup yang nyata, yang hakiki. Ya, kita menuju ke goa lagi, teman-teman. Di sini suasananya lagi mendung, kebetulan sekali. Jadi gelap. Nih, ada suara-suara rine hujan. Ada gerimis datang. Ini suatu pertanda baik buat kita bahwasanya alam semesta ini lagi berbisik-bisik untuk dibasahkan pikiranmu, batinmu, rasamu supaya basah, supaya adem, ayem, tentrem, tidak mudah terbakar, ya, tidak mudah marah-marah. Kalau nanti tidak pernah hujan, mungkin kita akan kembali kepada algoritma marah-marah lagi. Yuk, kita hapus lukanya, kita sembuhkan luka batin kita yang selama ini masih menumpuk-numpuk, sehingga sembuh, tidak ada luka sama sekali di dalam hati kita. Di mana ya, oh ini guanya nih, walau udah sampai, alhamdulillah. Iya. Ini gua di ketinggian berapa meter nih dari apalah tadi, dari dataran laut tadi. Katanya sih 700 km ini. Ya, anggaplah seperti itu ya. Mari kita selalu menyelaraskan diri ini untuk bisa membaca setiap pitutur-pitutur yang disampaikan Tuhan di sini. Karena ini adalah, katanya ini perpustakaan ilmu kuno nih ya. Perpustakaan ilmu leluhur ada di sini.
yang selama ini mungkin sudah terpendam. Barangkali kita bisa menemukan ilmunya di balik sebuah karya-karyanya. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke? Lenturkan batinnya, lenturkan rasanya, jangan marah-marah terus. Izinkan diri ini untuk memahami sebuah pengetahuan dari Tuhan yang disampaikan melalui sebuah mahakarya di sini. Yuk, pelan-pelan. Emang marah sama jengkel bedanya di mana ini? Iya, itu 11-12 ya. 12 Ya iya, ini. Makanya kita diawali memasuki gua itu harus menetralkan dulu seperti gua ini nih. Pakai huruf angka 0 ya. Angka 0. Gua ini membentuk angka 0 untuk kita bisa menetralkan kembali 0 ya, supaya nanti tidak gembrungsung, udah lupakan segala permasalahan hidup, 0, kembali ke kesadaran Tuhan sehingga adem ayem tentrem tuh ya. Ini karena ilmu zikir jalan, mohon maaf bila yang belum nyandak ya, bukan ilmu pamer hantu, uang pamer pertapa, bukan, tapi kita mengkaji dari setiap ilmu yang disampaikan. Tentunya ini bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena orang yang nggak nyandak itu tidak akan pernah bisa nyandak, tidak akan bisa mudeng. Nah, di sini tuh banyak sekali kelelawar tuh berterbangan di atas sana nih. Iya, iya. Itu adalah wujudnya makhluknya Allah yang banyak berseliweran tuh. Tuh, berseliweran banyak sekali. Ini sebuah makna yang sangat penting bagi kita bila kita mau berpikir. Kita sebagai pengamat itu apa? Kesadaran kita yang mengamatinya. Yang berseliweran kita gambarkan sebagai segala pikiran yang ada berseliweran dalam diri kita. Tiba-tiba ingat utang, tiba-tiba ingat si anu, tiba-tiba ingat si itu. Nah, itu yang berseliweran. Nah, kita amati saja. Amati saja. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Ini di sini pun aromanya apa ya namanya, ini aroma tai kampret ini. Ya, iya. Nah, ini jurang jero nih. Di sana cuman harus hati-hati pegangan ini nih. Tuh. Ini seperti layaknya jurang neraka. Tahu jurang neraka? Jurang kesengsaraan. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak kita pandai-pandai menjaga sikap, kita tidak bisa ditolong. Yang akan menolongmu apa? Sikapmu, perilakumu. Yang akan menolongmu sendiri. Makanya hati-hati ya. Nah, bisa ke jurang sana. Ini sebuah makna kias. Jangan langsung ngotot. Yuk. Ini sebenarnya tubuh apa ini? Tugu cinta itu. Nah, kita bisa lihat dari segala ini bentuknya batu-batu ini nih. Unik sekali kan? Jadi, ya ini sebuah mahakarya semesta yang tentunya dari setiap penciptaannya mengandung sebuah makna. Artinya, batu-batu bisa bicara, tanah bisa bicara, air bisa bicara, yaitu kita bisa mendengarkan atau tidak. Ya iya. Ada air bisa ngobrol ini ya? Ya iya. Tergantung bagaimana kita mau mendengarnya, dari sudut mana. Kalau hanya sudut syariatnya nggak mudeng, nggak nyambung. Ya, makanya yang nyambung. Tuh. Ini seperti gerbang gaib nih. Nih. Gerbang gaib? Nah ini coba lihat nih. Coba dengan seksama. Kamera dipermainkan ini. Oh, kayak liong. Ini maksudnya seperti. Ini mungkin.
Nah, Banyak tiang-tiang. gaib itu apa sih? Gaib itu apa? Ada kuntilanaknya. Benar. Gaib adalah sesuatu yang belum kita ketahui, belum terlihat, itu gaib. Ya, jangan langsung ngotot. Oh, jadi kalau nggak ada duit itu namanya duit gaib ya? Ya iya. Nah, ini kita masuk ke gerbang selanjutnya, ya gerbang gaib itu gerbang pemahaman berikutnya. Kalau cuma mentok di syariatnya ya nggak akan pernah bisa sampai kepada tujuannya, yaitu langit 7 ya. Ini banyak banget, ini terbang-terbang, ini apa ini? Nyamuk apa ini ya? Kayak semacam nyamuk ini. Ya mungkin ini adalah sebuah pertanda baik buat kita, mungkin juga di sebuah bahasa alam. Mereka mengantarkan kita, mereka sayang pada kita, mereka makanya Antusias ya? mengejar cahaya nih. Oh iya. Ya iya. Berarti kita harus menjadi cahaya itu supaya dikejar-kejar. Tapi itu coba lihat nih. Itu orang bukan tuh. Mana? Itu. Batu. Tadi dulu. Ini. Apa? Iya. Apa ini ya, Bro? Ah. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Orang kan. Ngapunten, siapa itu? Ngapunten ke sinten, Mbah. Mbah. Tapi saya yakin ini orang nih. Tapi udah yuk ke sana yuk. Lewat mana nih? Mbah. Assalamualaikum. Ini orang lewat mana ini? Lewat sini bisa gitu? Ah, nanti kita cari akses ya. Barangkali ada di sana mungkin yuk. Next sini. Salam. Mungkin seperti itu, cuma kayak wujudnya kayak gitu loh. Assalamualaikum. Sini gitu. Ada nggak? Loh. Kosong ya? Kok nggak ada? Tuh kan kosong. Kosong. Iya, kosong kan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kosong. Kosong nggak ada ya? Ya ampun. Kemana ini tadi? Mbah? Aduh. Itu. Ntar dulu. Kita lebih tenang dulu. Jangan terlalu ini, tenang dulu yuk. Yuk sini yuk. Turun. Resek ya? Merinding ini ya? Iya kan? Oh, pindah ke sana gitu. Coba ya turun dulu nih. Wah, pocong! Astagfirullahaladzim, pocong! Kirain pocong. Mana? Pocong gede-gede banget ya. Aduh. Dulu. Lah itu. Wah! Kamu lihat nggak? Kuntilanak! Coba di kamera ada nggak? Mbah? Assalamualaikum. Punten. Samar-samar atau jelas tuh di kamera? Padat nggak? Ini padat ya? Padat, baik. Ih, kayak ada yang meloncat di belakangnya deh. Ada yang loncat. Kayak kodok. Tadi gede banget. Siluman kodok! Astagfirullah! Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Kita dekatin aja yuk. Mungkin dia sedang menyambut kita. Assalamualaikum. Mbah. Pangapunten. Baik. Kode baik. Tapi saya rasa ini manusia asli, ya maaf ya. Karena apa? Kakinya nginjak tanah, ini maksudnya, dan juga ada bayangannya loh. Berarti ini manusia asli, tapi mungkin belum bisa ternyambung dengan kita. Apakah memang sengaja beliau ini sedang menyambut kita dengan cara seperti ini? Mbah. Assalamualaikum. Punten. Baik. Mbah. Mbah. Ini loh banyak banget ininya, ini apa? Nyamuknya ini. Ya ampun. Hah? Astagfirullahaladzim. Tadi di kamera kemana perginya?
Ah, saya ini di ruangan di sini nih. Tuh. Tadi yang belah mungkin itu kayak kodok ke sini. Ke sini nih. Wah, nih. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Hah. Ini seperti ruangan khusus nih. Maksudnya kayak ranjang, kamar, atau kan ruang suci mungkin nih. Luar biasa. Ruangan keramat ini ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi kita kaji dulu satu persatu sisi-sisinya. Kita sudah terlanjur di sini tadi. Barangkali orang tadi sedang menggiring kita untuk masuk ke sini. Jangan gitu kan. Ya iya. Assalamualaikum. Tadi yang gerak-gerak ke sini. Sebentar. Assalamualaikum. Punten. Tadi apa tadi? Masuk ke sana. Masuk ke dalam. Masuk ke lubang kecil loh. Tapi lewat sana mungkin. Kodok tadi apa ini Apa ya? kodok tadi? Oh, kodoknya lompat-lompat ya. Tapi gede loh. Oh iya. Tuh, Astagfirullahaladzim. tadi kan. Tuh ya nyaplok orang ini ya. Iya. Kodok dengar-dengar juga ada yang beracun kan? Ini kita dari tadi diikuti ini terus nih. Diikuti nyamuk-nyamuk ini. Ini mungkin pertanda baik buat kita. Wah, astagfirullah. Nih, kayak suara kodok tuh kan. Kodok sedang berpikir nih. Berarti ada kubangan air di sini nih. Kayak di sawah. Berarti kodok di sini nih. Punten. Assalamualaikum. Nih. Bangket apa ini ya? Enggak. Itu orang bukan. Ini kayak orang. Tuh. Itu kayak mirip orang tuh. Kayak orang berjejeran nih kan. Iya. Makanya udah kayak tanah, bukan. Itu kayak Semar mana sebelah tengah-tengahnya nih. Wow. Semantap ini ya. Iya. Tapi di sana itu kayak itu tuh. Kayak orang tuh. Tuh yang kuning-kuning tuh. Wah, astagfirullah. Iya kan? Iya tuh. Loh. Perasaan aja kita ngelewatin ini, tapi nggak lihat itu. Iya. Jangan kita dikelabui kan. Rio, itu orang benar bukan? Ada dia, Bro. Coba sini. Siap ya, Bro. Tuh. Coba sini. Coba lihat. Astagfirullahaladzim, sudah kayak gitu. Wah. Mayat. Apakah ini mayat atau masih hidup enggak? Astagfirullah. Ya ampun. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Tenang dulu. Kita respon yang baik dulu, ya. Apakah mungkin beliau masih hidup? Kita dulu yuk, Assalamualaikum. Punten. Waduh. Sepertinya ini sudah tidak bernyawa nih. Sudah tidak bernyawa. Ya ini nih. Sudah kurus kering seperti ini. Ya ampun. Berkontang ini ya. Ya ampun, sampai kayak gini. Saya mungkin karena apa? Memar nih. Tuh. Ya ampun. Kita harus panggil warga nih. Panggil orang. Orang. Maksudnya supaya menjadi saksi. Iya. Kita akan melihat seperti ini. Ya ampun. Sebentar dulu. Maba, punten. Ya ampun. Kakinya sampai seperti ini nih. Ya ampun. Astagfirullah. Memar nih, memar abuh. Maaf, mengkering ini ya. Ya mengkering, Kang. Astagfirullah. Ya ampun, Bah. Sebentar dulu. Apa yang terjadi ya? Mungkin apapun yang kita alami ini mungkin adalah petunjuk juga. Tapi kayak ini loh, kasihan loh. Berarti kalau sampai kering kayak gini nih. Ya ampun, gini. Apakah kita harus panggil warga? Atau nanti dulu? Wah, ini kan 70 km.
kalau ngambil warga 2 hari perjalanan ini ya. Ya, iya gimana ya? Udahlah enggak. Gini Mbah Yono, nanti Yono ambil alat saja bagaimana caranya, atau begini aja, panggil tim SAR atau yang lainnya maksudnya supaya menjadi tahu, atau polisi lah maksudnya. Saya panggil polisi dulu. Ya gitu, supaya nanti ada saksinya. Oh, saya panggil Babin Videonya saja, jangan dihapus ya. Assalamualaikum Mbak. Tuh kan nggak ada sinyal. udah meninggal ini ya. Tapi tidak ada salahnya juga untuk kita menyambungkan batin kita. Mudah-mudahan dengan kita mencoba menyambungkan batin kita bisa tersambung dengan betul dengan beliau. Barangkali masih ada jalan, masih maksudnya bisa kita tolong gitu. Assalamualaikum Pak. Pangapunten, tepangaken kula tarto. Ngapunten bilih kanggo panjenengan. Anggangguh kula sopan santun kula ingkang kurang merenali wonten ing penggalih panjenengan, kula nyuwun pangapunten. Mbah sinten asmanipun, Mbah? Ada suara. Berarti masih hidup. Mbah, ini suara jenengan. Mbah, tuh kan. Kamu dengar gak sih? Kayak baca mantra ini ya. Oh, sebentar dulu. Ini belum betul-betul tersambung nih. Belum akurat. Kita masih kerasa-kerasa gelombangnya. Yuk kita sambungkan lagi supaya jernih, betul-betul nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Pangapunten Mbah, kula dereng mangertos panjenengan ngendika menapa makin niki ngapunten. Kamu jelas gak sih? Saya tutup telinga. Merinding, Kang. Berarti kita harus masuk lebih dalam lagi untuk selaraskan lagi. Kami mohon maaf atas ketidakmampuan kami untuk menjangkau pitutur panjenengan, Mbah. Napa leres panjenengan niku makin niki ngendika minta tolong utawi napa kula mboten ngertos. Nggih. Nggih, Mbah. Astagfirullah. Ya. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Hah? Ini, Mbah. Berubah total, ya ampun. Luar biasa ini. Subhanallah. La ilaha illallah. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Alhamdulillah, kalau sakit nyambung kali panjenengan. Ini suaranya jernih, jelas sekali. Alhamdulillah sekarang sudah jelas. Baik. Tadi ngendika menapa ngapunten? Nggih. Oh. Nggih, tepangaken kula tarto saking Cilacap, Mbah. Nggih, ngapunten bilih kanggo panjenengan. Kula teng mriki sepindah badhe niki utaminipun badhe perjalanan dikir jalan. Kaping kalihipun kula menika saweg menggali ilmu pengetahuan yang dijabarkan wonten gua mriki. Lantaran wonten ingkang maringi pituduh kali kula teng mriki lah pusat kitab leluhur yang sempat terhenti tidak dialirkan. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Ngapunten, Mbah piyambak asmanipun sinten, Mbah? Nggih.
Mbah Surya Chandra. Alhamdulillah. Dicatatnya namanya Mbah Surya Chandra. Nggih, Mbah. Kaleres kula kepanggih kali panjenengan kaleresan kula mriki Mbah badhe ingkang sukaweruh. Mugi-mugi mawon panjenengan saged maringi pituduh utawi pitutur kali kawula sehingga kula mangertos mudeng paham ingkang dipun jabaraken wonten ing guwa mriki. Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih. Jadi kitab ingkang dipun maksud wonten ing napa guwa mriki menika wujudipun buku-buku utawi menapa lan dipun simpen wonten ing pundi Mbah lan napa saged dipun waos buku-buku menika utawi teng kotak utawi teting pundi ngapunten Mbah. Nggih. Nggih. Astagfirullahaladzim, baru sadar saya. Ternyata kitab yang disampaikan bukanlah buku bacaan, akan tetapi harus dialami. Harus dialami kita. Berarti setiap yang datang ke sini, apapun yang dialami itulah ilmu, gitu Mbah. Baik-baik, Mbah. Kula dipun bantu sekedhik Mbah. Mangke niki kawula mlebet wonten ing mriki. Sepindhanipun dipun rubung wonten kados nyamuk, kados muring. Niku ngrumut kula, niki ngrumut niki niku kepripun, Mbah? Ini memang ilmu jero, ilmu dalam sekali. Ini sangat bermanfaat padahal nih. Seperti nyamuk-nyamuk ini ya, muring-muring ini Pak, yang seolah-olah menggerumuti kita. Itu adalah sebuah makna akan dikejar-kejar cahaya. Maksudnya akan mengejar cahaya ya. Muring-muring ini akan mengejar-kejar cahaya maksudnya. Jadi arti yang dimaksud kita akan dikejar-kejar banyak orang, dikejar-kejar rezeki ketika kita terang. Terang batinnya, pikirannya adem ayem penuh syukur. Jangan terjebak kepada rasa-rasa yang tidak nyaman, karena itu bukan kita. Kita kembalikan kepada cahaya Tuhan, cahaya Allah yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi cahaya yang terang. Kalau sudah seperti itu, rezeki akan datang sendiri, menggerumuti kita. Orang-orang yang akan sayang kepada kita, akan disukai banyak orang. Itu makna yang pertama, ini luar biasa. Berarti kita harus menjadi cahaya gitu, Mbak. Nggih. Nggih. Oh, berarti tadi kodok utawi katak ingkang melompat niku nggih kula ugi maksudipun pitutur nggih kula. Luar biasa. Tadi ketika kita mengalami melihat katak yang melompat-lompat, itu pun sebuah petunjuk buat kita bahwasanya pikiran kita jangan mudah melompat-lompat ke masa depan dan ke masa lalu. Ini arti kias, arti siloka, arti sanepa yang disampaikan. Nikmati kekinian ini. Sadari saat ini sekarang. Nah, kalau sudah mengalami kebahagiaan hidup saat ini sekarang, itulah kamu bisa mengalami kebahagiaan atau surga ya. Kalau sekarang kita bisa mengalami kebahagiaan itu, maka besok lusa pun akan selalu mengalami kebahagiaan, mengalami surga yang dimaksud. Berarti katak tadi adalah petunjuk buat kita mengelingkan. Jadi ngemutakan kulo-kulo supados jangan terlalu terjebak pada masa lalu dan jangan mengkhawatirkan masa depan. Mereka langsung Bang ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Apakah bahasa ini bisa ditangkap oleh kalian? Karena bahasanya ini lembut,
Kalau kita nggak melembutkan hati kita tidak akan pernah bisa menangkap, ya. Mensyukuri, menikmati kekinian ini, rasakan bahwa kita sudah hadir dalam kesadaran Allah, dalam kesadaran Tuhan yang nyata. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Memang saya dari tadi belum menyadarinya bahwa ternyata bahasa kitab-kitab yang nyata, ya, kitab yang nyata harus dibaca. Berarti ini yang dimaksud dengan perpustakaan alam semesta, goa perpustakaan yang ternyata harus dialami. Itulah petunjuk buat kita. Itu, Mbah. Berarti tidak semua orang yang datang ke sini selalu sama petunjuknya, Mbah. Tidak selalu sama. Ini luar biasa. Kajian alam, kajian yang alam dan alami, natural dialami kita, petunjuk yang nyata buat kita. Nggih. 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 Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Berarti kita mengalami banyak sekali tadi yang disampaikan, ternyata melalui bahasa perumpamaannya yang dialami kita adalah ilmu yang sejati. Jadi kitab yang sejati mewujud menjadi apa yang dilihat, apa yang dialami, itu adalah pengingat buat kita. Nggih, Mbah. Menapa sih, Mbah? Nggih. Oh, ya ampun, Mbah. Kula mboten sakeco, Mbah. Nggih. Nggih. Baik, Mbah. Nggih, astagfirullahaladzim, punten, Mbah. Ini maksudipun, ya ampun, kayak kodok. Nih, tar dulu nih, perlihatkan dulu nih. Ini seperti kodok. Ini kodok, ini dimaksud. Ini kan, kita lihat sisinya nih, berbagai sisinya. Ini fake. Kodok yang batu gitu. Bisa dilihat nih, batunya juga unik nih. Ya kan? Baik, nanti kita tanyakan dulu. Nggih, niki maksudipun kepripun, Pak? Nggih. Oh, berarti ini buat pengeling-eling, pengingat-ingat pikiran kita yang suka lupa, yang suka melompat-lompat ke masa lalu dan melompat ke masa depan. Berarti ini sebuah pitutur yang sangat baik dari beliau melalui penciptanya dan melalui pengeling-eling ini untuk bisa bersyukur, menikmati kekinian ini, mengiyakan bahwa saat ini sekarang saya bahagia, saya berkelimpahan, saya sudah dicukupkan oleh Tuhan dengan segala apa saja. Kalau sudah memprasangkakan seperti itu, maka realita pun akan mewujud nyata, menyusul sesuai dengan prasangka kita, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Nggih, Mbah, kula tampi matur nuwun sanget atas segala wijanganipun panjenengan, pituduh-pituduhipun ingkang sae kagem kula lan sedaya rencang-rencang kula, lan matur nuwun ugi niki sampun dipun paringi kenang-kenangan cindra mata saking panjenengan sebagai pengingat-ingat pengeling-eling kagem kula sekonco. Sekepindah malih lepat kula pangapunten atas anggah-ungguh kula, sopan santun kula, tindak tanduk kula ingkang kirang maranani wonten ing penggalih panjenengan mulai awal dumugi seniki dumugi akhir. Kula dongaken panjenengan ugi mugi-mugi sehat selalu, sehat saras, lan kula nyuwun donga panjenengan ugi kagem kula lan sedaya rencang-rencang kula mugi-mugi saged dipun sedaya kemawon diparingi sehat saras, dipun paring ana bungah hatinipun, dipun paring ana jembar manahipun, dipun paring ana sehat badanipun, dipun tebihaken saking sedaya penyakit, lan mugi-mugi kasageda
kasembadan menapa kemawon ingkang dados panyuwunipun. Nggih. Amin amin. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Amin. Amin. Nggih, Mbah, kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo. Dapat oleh-oleh ini ya. Iya. Dari Mbak. Siapa tadi Yul? Surya Chandra. Surya itu matahari, Surya Chandra kayak kita harus memberi cahaya supaya dikejar-kejar. Matahari pun tidak akan pernah komplain ya, meskipun menyinari apa saja akan selalu menyinari. Disebut matahari mau, disebut panon poe mau, disebut sun mau, ya.